Ini kita akan membahas tentang spektrofotometri UV visible. Let's get started. Berikut outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas teori dari spektrofotometri UV vis, bagaimana mekanisme terjadinya spektrum, kemudian ada hukum Lambert-Beer, dan pergeseran spektrum. Kemudian, kita juga akan bahas instrumentasi, apa saja komponen-komponen alatnya. Setelah tahu teori dan instrumentasinya, kita akan lanjut membahas aplikasi dan manfaatnya dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana kita tahu bahwa radiasi elektromagnetik memiliki dualisme sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel foton. Sebagai gelombang, radiasi elektromagnetik dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya. Ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio pendek. Nah, pada spektrofotometri UV vis ini, kita hanya akan membahas cahaya UV dekat dengan panjang gelombang 190 sampai dengan 380 nanometer. Dan cahaya tampak atau visible dengan panjang gelombang 380 sampai 900 nanometer. Ternyata, bila radiasi elektromagnetik mengenai suatu senyawa, maka akan terjadi interaksi, termasuk cahaya UV dan cahaya tampak. Nah, interaksi inilah yang digunakan dalam spektrofotometri UV vis. Radiasi elektromagnetik termasuk sinar UV dan visible merupakan energi yang bergerak lurus dengan kecepatan yang sangat tinggi. Energi ini menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Eksitasi elektron inilah yang direkam dalam bentuk spektrum yang dinyatakan dalam panjang gelombang di sumbu X dan absorbansi atau serapan di sumbu Y. Panjang gelombang pada puncak spektrum disebut dengan panjang gelombang maksimum. Sinar yang melewati zat ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan ada yang diteruskan. Maka intensitas sinar datang I0 sama dengan intensitas sinar yang dipantulkan IR ditambah dengan intensitas sinar yang diserap IA ditambah dengan intensitas sinar yang diteruskan IT. Pengaruh IR bisa dihilangkan dengan menggunakan belangko atau kontrol, sehingga persamaannya menjadi intensitas sinar datang I0 sama dengan IA ditambah dengan IT. Dalam spektrofotometri UV vis, kita menggunakan kuvet sebagai wadah untuk meletakkan larutan senyawa. Kuvet ini terdapat dua sisi yang bening untuk menerima sinar datang dan meneruskan sinar, serta dua sisi yang buram. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, ternyata absorbansi atau serapan itu berbanding lurus dengan daya serap suatu senyawa, tebal kuvet, dan konsentrasi senyawa. Oleh karena itu, dibuatlah persamaan. A sama dengan log I0 per IT sama dengan gamma dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Di mana A adalah absorbansi atau serapan, I0 adalah intensitas sinar datang, IT adalah intensitas sinar yang diteruskan, gamma adalah absorptivitas molekuler, A adalah daya serap, B adalah tebal kuvet, sedangkan C adalah konsentrasi larutan senyawa. Namun, ada kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum Lambert-Beer ini. Pertama, bila cahaya tidak cukup monokromatis. Yang kedua, bila cahaya sampingan mengenai detektor. Yang ketiga, kepekaan detektor berubah. Keempat, intensitas sumber cahaya dan amplifier detektor berubah-ubah. Biasanya disebabkan karena tegangan yang tidak stabil. Yang kelima, keseimbangan kimia berubah, misalnya pH larutan berubah. Kemudian yang keenam, larutan berfluoresensi. Dan yang terakhir, bila temperatur berubah. Spektrum yang dihasilkan dapat bergeser. Pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar disebut dengan pergeseran batokromik atau pergeseran merah atau disebut juga dengan redshift. Sedangkan pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih kecil disebut dengan pergeseran hypsokromik atau pergeseran biru atau disebut juga dengan blue shift. Bila pergeseran ke arah absorbansi yang lebih besar, maka disebut dengan pergeseran hiperkromik. Sedangkan pergeseran ke arah absorbansi yang lebih kecil disebut dengan pergeseran hipokromik. Pergeseran spektrum ini dapat disebabkan oleh adanya gugus kromofor dan auxokrom.
Apa itu gugus kromofor dan apsokrom? Gugus kromofor merupakan bagian dari molekul yang mengabsorpsi sinar UV dan visible dengan kuat. Umumnya memiliki ikatan rangkap berkonjugasi seperti diena, dienon, atau benzen. Sedangkan gugus auxokrom merupakan bagian dari molekul yang memiliki pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal yang terikat pada kromofor yang mengintensifkan absorpsi sinar UV dan visible pada kromofor tersebut. Contohnya OH, NH2, NO2, dan halogen. Di samping itu, pH larutan dan jenis pelarut juga dapat menyebabkan pergeseran spektrum ini. Secara umum, instrumen spektrofotometer ada dua tipe, yaitu tipe single beam dan tipe double beam. Prinsipnya sama, yaitu memiliki sumber cahaya polikromatis, kemudian monokromator yang menghasilkan cahaya monokromatis, kuvet sebagai tempat larutan uji, dan detektor yang akan menangkap cahaya yang diteruskan oleh sampel kemudian diubah menjadi arus listrik. Perbedaan utamanya adalah pada cahaya monokromatisnya. Pada single beam, kita dapat lihat pada gambar ini bahwa hanya ada satu cahaya monokromatis yang dilewatkan pada satu kuvet. Sedangkan pada double beam ada dua cahaya monokromatis yang dilewatkan pada dua kuvet secara bersamaan. Satu untuk sampel dan satu lagi untuk blanko atau standar. Tipe double beam ini yang paling banyak digunakan karena bisa menggunakan blanko secara bersamaan dengan sampel. Spektrofotometri UV vis dapat dimanfaatkan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, senyawa yang sama dengan tebal kuvet, konsentrasi, pH, dan jenis pelarut yang sama akan menghasilkan bentuk spektrum, intensitas, dan panjang gelombang maksimum yang sama. Oleh karena itu, analisis kualitatif dapat dilakukan dengan membandingkan ketiga parameter tersebut, antara larutan sampel atau uji dengan larutan standar atau baku. Misalnya, ada serbuk berwarna putih dengan label paracetamol. Nah, dengan menggunakan spektrofotometer UV vis ini, kita bisa membuktikan apakah benar serbuk berwarna putih tersebut benar paracetamol atau tidak. Pada analisis kuantitatif, kita mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum. Penetapan kadar dapat langsung dengan membandingkan serapan larutan standar A1 dibagi serapan larutan sampel A2 sama dengan konsentrasi larutan standar C1 dibagi dengan konsentrasi larutan sampel C2. Atau untuk lebih akurat, dapat menggunakan kurva kalibrasi dengan beberapa konsentrasi sehingga diperoleh persamaan linear Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah absorbansi atau serapan dan X adalah konsentrasi larutan. Sekarang saatnya kita bahas contoh soal yuk. Yang pertama, suatu zat dengan nilai koefisien ekstinksi spesifik 0,31 ml gram min 1 cm min 1, konsentrasi 1% dalam satuan gram per 100 ml, diukur menggunakan spektrofotometri UV vis dengan lebar kuvet 1 cm. Pertanyaannya, berapakah nilai absorbansi zat tersebut? Jawabannya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. A sama dengan A dikali B dikali C, di mana A adalah 0,31 ml gram min 1 cm min 1 dikali 1 cm dikali 1 gram per 100 ml. Jadi, nilai absorbansinya adalah 0,0031. Contoh soal kedua. Sebanyak 300,0 mg sampel kloramfenikol ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100,0 ml. Diencerkan dengan etanol sampai garis batas. Larutan ini dipipet sebanyak 10,0 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 100,0 ml, diencerkan kembali dengan etanol hingga batas. Serapan diukur pada panjang gelombang maksimum 271 nanometer. Diperoleh A sama dengan 0,60. Larutan standar kloramfenikol memberikan serapan A sama dengan 0,595. Pertanyaannya, hitung kadar kloramfenikol pada sampel. Nah, dari soal ini kita dapat ambil poin penting yang diketahui, yaitu A2 sama dengan 0,60, kemudian C1 sama dengan 20 ppm,
dan A1 sama dengan 0,595. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama adalah kita hitung dulu konsentrasi larutan sampel sesuai dengan rumus perbandingan, yaitu A1 per A2 sama dengan C1 per C2. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. 0,595 dibagi dengan 0,60 sama dengan 20 ppm dibagi C2, sehingga diperoleh C2 sama dengan 20,168 ppm. Langkah selanjutnya adalah menghitung konsentrasi dari larutan sampel yang telah disiapkan. Awalnya 300 mg atau 300.000 mikrogram dilarutkan dalam 100 ml etanol, sehingga konsentrasi awalnya adalah 3000 ppm. Kemudian larutan ini diencerkan, diambil 10 ml, diencerkan hingga 100 ml, sehingga konsentrasi setelah pengenceran adalah 300 ppm. Jadi konsentrasi yang disiapkan adalah 300 ppm, sedangkan konsentrasi yang terukur oleh spektrofotometri UV-Vis hanya 20,168 ppm. Artinya, kadar klorofenikol dalam sampel adalah 20,168 ppm dibagi dengan 300 ppm dikali 100%, sehingga diperoleh 6,72%. Nah, ternyata kadar klorofenikol dalam sampel tersebut hanya 6,72%. Gimana? Jelas kan? Ternyata bermanfaat sekali ya spektrofotometri UV-Vis ini dalam dunia farmasi. Jika teman-teman mau mempelajari lebih dalam, bisa baca referensi di akhir video ya. Sekian obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video.